dalam Muktamar NU yang akan berlangsung di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026. Nama Yusuf Mansur tak disebut-sebut. Tidak seperti muktamar-muktamar sebelumnya, nama Yusuf selalu muncul dan ikut mengisi acara yang diagendakan panitia. Kali ini namanya tak muncul ke permukaan. Boleh jadi, seiring dengan hancurnya kredibilitas Yusuf Mansur, ia tak lagi dilibatkan dalam perhelatan 5 tahun sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026 ini di Tambak Beras, Jombang, akan diadakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Muktamar ini akan memilih ketua dan sekretaris umum organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya atau muktamar-muktamar sebelumnya. Menjelang muktamar, Yusuf Mansur selalu muncul ke arena muktamar. Lalu di sela-sela acara muktamar, dia biasanya itu diminta untuk mengisi salah satu acara, misalnya tentang entrepreneur, tentang pengembangan pesantren, dan sebagainya. Tetapi tidak seperti muktamar-muktamar sebelumnya. Muktamar kali ini nama Yusuf Mansur sepi dalam penyebutan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yusuf Mansur akan dihadirkan untuk memberikan ceramah atau memberikan sumbangsihnya terhadap Nahdlatul Ulama 5 tahun ke depan. Masyarakat bertanya-tanya, ada apa ini? Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini Yusuf Mansur selalu mengaku sebagai Nahdliyin. Dia memang dari keluarga Nahdliyin secara kultural, bukan struktural. Jadi siapa saja berhak untuk mengklaim bahwa dirinya seorang Nahdliyin. Karena ada 2 jalur tadi, ada jalur kultural, ada jalur struktural. Kalau struktural itu yang ada di ranting cabang sampai ke PBNU. Nah, kali ini Yusuf Mansur rupanya adalah waktu-waktu di mana dia betul-betul tidak begitu diperhatikan oleh komunitasnya sendiri. Timbul pertanyaan, mengapa bisa begini? Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini Yusuf Mansur itu selalu menjual yang namanya sedekah, menjual yang namanya sholawat, semuanya diatasnamakan perbuatan-perbuatan baik, amalan baik, dan endingnya adalah lewat sholawat, lewat sedekah kita bisa meminta sesuatu kepada Sang Khalik, minta balasannya itu diturunkan di dunia ini.
ini yang tidak sesuai dengan semangat keislaman itu sendiri. Tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat. Jadi tafsir sedekah, tafsir sholawat itu adalah tafsir Yusuf Mansur sendiri, yang tentu saja tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah, di komunitas NU itu memang ada sebagian yang percaya pada yang begini-begini ini, dan sebagian itulah yang jadi makanan empuk Yusuf Mansur, dan mereka adalah para korban. Kita tahu bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur itu selalu mengatasnamakan agama, selalu mengatasnamakan syariat, tetapi prakteknya jauh dari syariat. Nah, orang-orang Nahdliyin yang kultural, sebagian, ya ini saya sebut sebagian, tidak bisa dikebiahu ya, sebagian dari mereka memang mudah percaya, atau bahasa Jawanya itu kesengsem dengan uraian-uraian Yusuf Mansur, di mana uraian-uraiannya itu seakan menjadi solusi instan atas problematika kehidupan di dunia ini. Itulah celah yang dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur. Dia masuk dengan konsep sedekah, dengan konsep sholawat, maka orang bisa terperdaya karenanya. Belum lagi yang namanya investasi. Investasi juga begitu, diatasnamakan sebagai investasi syariah, tapi faktanya adalah zong. Tidak ada syariahnya, tidak ada pertanggungjawabannya, dan ujung-ujungnya para investor tertipu. Nah, siapa yang tertipu? Sebagian besar adalah kaum Nahdliyin. Oleh karena itu, di kalangan Nahdliyin sendiri, kalangan Nahdliyin kultural khususnya, ini sudah mulai ada kesadaran bersama bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu menyalahi dari aturan-aturan agama yang benar, dan karena itu tidak perlu dia diposisikan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Nah, inilah salah satu jawaban mengapa tahun ini Yusuf Mansur namanya tidak bergema di Muktamar Jombang, karena masyarakat Nahdliyin, komunitas Nahdliyin itu sudah mulai tahu, faham, dan karena itu Yusuf Mansur tidak perlu dilibatkan lagi, karena ini hanya mengotori muktamar, dan karena itu tidak akan menjadi produktif. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf Mansur itu ngomong A, faktanya B. Sen kanan, belok kiri. Janji ini, janji itu, faktanya tidak pernah ditepati. Dan seterusnya. Walhasil, jamaah yang dirugikan, baik secara batin maupun secara finansial. Begitulah saudara, dan jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah, waridha walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.